Kali ini kita ada di sesi 2. Tonton video ini sampai selesai. Saya akan membahas lengkap. Temui Amin yang baru saja memulai perjalanannya di dunia mata uang kripto. Dia penasaran tentang apa yang membuat uang di rekening banknya berbeda dari mata uang kripto. Bank adalah entitas terpusat yang mengendalikan uang dan transaksi Anda. Mereka menyimpan basis data yang merekam semua aktivitas keuangan yang memberi mereka kekuatan untuk sabotase, membekukan transaksi akun dan bahkan memanipulasi data. Pada akhirnya bank adalah satu kesatuan dengan insentifnya sendiri yang dapat tidak selaras dari waktu ke waktu dan secara drastis mempengaruhi pelanggan. Misalnya selama protes Kanada tahun 2022, pemerintah memerintahkan bank untuk membekukan akun peserta yang mencegah mereka mengakses dana mereka. Sabotase tersebut tidak dapat terjadi pada jaringan terdesentralisasi seperti Ethereum. Pada jaringan seperti blockchain, sebuah database yang terdesentralisasi mereka beroperasi pada ribuan node independen yang melakukan fungsi yang sama dan berbagi data yang sama. Berkat desain terdesentralisasi ini, jaringan blockchain hampir tidak mungkin untuk dimatikan, disensor atau dimanipulasi karena tidak ada entitas tunggal yang memiliki kontrol. Itulah mengapa pemerintah terkadang menentang kripto dan blockchain, karena mereka tidak dapat mengendalikannya. Amin tahu bahwa jaringan blockchain lebih dapat diandalkan daripada sistem perbankan tradisional karena sifatnya yang terdesentralisasi. Tetapi bagaimana tepatnya mereka berfungsi? Mereka adalah database yang dirancang khusus yang menyimpan data yang dikelompokkan dalam blok. Setiap blok mencakup transaksi dan nilai hash dari blok sebelumnya. Sidik jari digital unik dari data hash ini menghubungkan semua blok menjadi urutan kronologis berkelanjutan yang membentuk rantai. Oleh karena itu disebut blockchain. Setiap node dalam jaringan blockchain menyimpan salinan blockchain-nya sendiri yang memastikan banyak cadangan distribusi ini dikombinasikan dengan kriptografi dan hashing. Membuat blockchain sangat tahan terhadap data yang hilang atau rusak. Bitcoin tidak kehilangan satu transaksi pun dalam lebih dari 14 tahun. Ketika Amin mengirim node, mata uang kriptonya memvalidasi transaksinya sebelum menambahkannya ke rantai. Mereka memeriksa apakah dia memiliki cukup dana dan memiliki alamat transaksi yang valid. Diproses sementara yang tidak valid dibuang di tempat. Sederhana namun memiliki kekuatan dan tidak seperti bank yang mungkin mengenakan biaya kepada orang yang mencoba menggunakan uang mereka sendiri. Sekarang setelah Amin memahami manfaat desentralisasi, dia bertanya-tanya apakah blockchain benar-benar aman? Blockchain menggunakan kriptografi untuk melindungi dana pengguna, oleh karena itu disebut mata uang kripto. Ketika Amin mengirim transaksi, dia menandatanganinya dengan kunci pribadinya, menciptakan tanda tangan unik menggunakan simpul kriptografi kurva eliptik. Menggunakan kunci publik untuk memverifikasi tanda tangannya tanpa perlu membuktikan kunci pribadinya bahwa dia berwenang untuk membelanjakan token dari alamatnya. Kriptografi kurva eliptik sangat aman sehingga peluang menebak kunci pribadi Amin adalah kurang dari 1 dalam 10 pangkat 77 transaksi yang hampir mustahil dilakukan. Disimpan dalam blok, dan node memverifikasi bahwa Amin memiliki cukup token. Transaksi juga disimpan dalam Merkle Tree Hash yang membuatnya mudah untuk memverifikasi apakah transaksi tertentu terjadi pada blockchain. Mekanisme kriptografi ini dibangun ke dalam protokol blockchain, dan setiap node harus mengikutinya. Ini membuat blockchain sistem yang tahan terhadap sensor yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tanpa bergantung pada otoritas pusat. Selama sebagian besar node tetap jujur, Amin tidak perlu khawatir tentang keamanan blockchain. Amin terus menjelajahi blockchain dan mencari tahu tentang kemampuan dan penggunaannya di dunia nyata. Mereka memungkinkan tokenisasi aset seperti seni dan real estate untuk membuat representasi digital dengan likuiditas yang ditingkatkan yang dapat diakses oleh semua orang. Blockchain juga memungkinkan model tata kelola baru seperti DAO dengan pemungutan suara anonim yang aman. Dalam rantai pasokan, VeChain bermitra dengan Walmart untuk meningkatkan transparansi menggunakan pelacakan makanan blockchain dari pertanian ke toko. Meningkatkan keamanan jutaan konsumen keuangan terdesentralisasi yang didukung blockchain, mencapai nilai total $100 miliar terkunci pada akhir tahun 2022. Berkat transparansinya, 247 operasi dan tidak adanya sensor. Sebaliknya keuangan tradisional dicurangi pada tahun 2021. Robinhood menghentikan saham GameStop untuk melindungi Melvin Capital dari kerugian uang karena short squeeze.
Sekarang Amin menemukan aplikasi blockchain baru yang menarik kemampuan untuk memonetisasi jejak digitalnya. Sepanjang sejarah, pemalsuan telah menjadi masalah yang terus-menerus yang menyebabkan pengembangan desain koin yang rumit, cetakan kertas yang rumit, tinta tak terlihat, dan metode lainnya. Namun, mengamankan uang digital lebih menantang karena kode digital mudah disalin. Kripto memecahkan masalah ini dengan mengendalikan basis data pada tahun 2008. Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin, sebuah sistem revolusioner yang memungkinkan siapa saja untuk bergabung dengan jaringan tanpa persetujuan terlebih dahulu, sehingga partisipasi menjadi tidak memerlukan izin. Bitcoin menggunakan bukti kerja di mana not memecahkan teka-teki matematika yang rumit yang memerlukan upaya komputasi untuk mengamankan jaringan terhadap spam dan serangan. Mekanisme ini membuat gangguan pada jaringan menjadi mahal. Not-not mencapai konsensus dengan aman tanpa otoritas pusat dengan mengizinkan partisipasi terbuka dalam mengamankan transaksi. Bitcoin memecahkan masalah pemalsuan dan memulai revolusi keuangan. Emas digital yang sering disebut Bitcoin dengan kapitalisasi pasarnya melampaui $1 triliun. Keberhasilannya memicu pengembangan mata uang kripto lainnya dan industri keuangan terdesentralisasi. Amin telah mempelajari cara kerja blockchain dan Bitcoin, dan sekarang bertanya-tanya, apa yang membuat mata uang kripto berbeda dari bank? Mata uang kripto menawarkan alternatif bagi perbankan tradisional dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik, kecepatan, efisiensi biaya, dan kontrol atas dana. Bank memerlukan dokumentasi yang ketat dan tidak tersedia di mana-mana sehingga menyisakan miliaran orang yang tidak memiliki rekening bank. Sebaliknya, mata uang kripto memungkinkan partisipasi tanpa izin yang memungkinkan siapapun dengan akses internet untuk membuat dompet bahkan tanpa email. Transfer bank dapat memakan waktu berhari-hari dan menimbulkan biaya tinggi. Transaksi kripto diproses 24/7, selesai dalam hitungan menit dengan biaya lebih rendah sehingga transfer global lebih cepat dan lebih efisien. Amin mengingat bank dapat membekukan akun yang mengalami pelanggaran data yang membocorkan data pribadi. Mata uang kripto memberikan ketahanan terhadap sensor yang memberikan pengguna kontrol penuh atas aset mereka tanpa memerlukan izin dari otoritas manapun. Bank tradisional menyadari bahwa kripto membuat mereka usang sehingga mereka melabeli Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai ancaman untuk stabilitas sistem keuangan. Teman kita Amin menemukan ada lebih dari 200 blockchain seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Apa perbedaannya? Blockchain dikategorikan sebagai lapisan 1 dan lapisan 2. Blockchain layer 1 seperti Bitcoin dan Ethereum menangani transaksi on-chain dan smart contract. Layer 2 dibangun di atas layer 1 untuk meningkatkan skalabilitas, kecepatan, dan biaya. Bitcoin adalah blockchain tertua tetapi lambat dengan transaksi yang memakan waktu sekitar 10 menit untuk dikonfirmasi. Ethereum memperkenalkan kontrak pintar atau smart contract, perjanjian yang dapat dieksekusi sendiri dengan pembayaran yang dapat diprogram, yang memungkinkan token keuangan terdesentralisasi dan aplikasi terdesentralisasi, namun juga memiliki skalabilitas dan keterbatasan. Kecepatan solusi layer 2 seperti Polygon dan Optimisme diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan ini dengan meningkatkan kecepatan dan mengurangi biaya dengan memproses transaksi di luar rantai. Dan juga menemukan koin meme yang seringkali dibangun di atas blockchain yang ada, tetapi kurang bermanfaat dan didorong oleh sensasi dan spekulasi seperti perjudian di kasino. Wawasan ini membantu dan menavigasi dunia mata uang kripto yang kompleks.